Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norveda Hamsyah dengan NIM 220901500012 dari Prodi Akuntansi S1 kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tengah semester mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Ibu Samira Dunahir, SE Embus PhD AKCA, yang dimana judul proposal saya atau judul penelitian saya yaitu analisis efektivitas pengelolaan intern terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan dana desa di Marabatuan, Pulau 9, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Baik, adapun tema dari judul saya yaitu akuntansi sektor publik. Alasannya karena memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara dan transparansi laporan keuangan. Topik dari judul saya yaitu pengelolaan intern, pencegahan kecurangan, dan pengelolaan keuangan dana desa. Alasannya karena pengelolaan internal yang efektif sangat penting untuk konteks pencegahan kecurangan, terutama dalam pengelolaan keuangan dana desa. Fokus dari judul saya yaitu intern, kecurangan, dan pengelolaan keuangan dana desa. Alasannya karena pada pengelolaan internal, pencegahan kecurangan, dan pengelolaan kecurangan dana desa sangat krusial dalam memastikan penggunaan dana yang tepat dan akuntabel. Baik, latar belakang dari judul saya yaitu pengelolaan intern yang efektif sangat penting dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan dana desa, terutama di Kecamatan Pulau 9, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting, di mana setiap pengelolaan dana desa harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Pengelolaan keuangan dana desa merupakan proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana yang diperoleh dari pemerintah untuk pembangunan desa. Baik, adapun rumusan masalah dan tujuan penulisan dari judul saya, yaitu rumusan masalahnya komponen SPIP yang paling berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa dan bagaimana kontribusinya dalam mencegah kecurangan. Adapun tujuan penulisannya yaitu untuk mengidentifikasi komponen sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP yang paling berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa serta menjelaskan kontribusinya dalam mencegah kecurangan. Baik, adapun tinjauan pustaka dari judul saya yaitu memiliki 3 variabel. Yang pertama pengelolaan intern, terus yang kedua pencegahan kecurangan, dan yang ketiga pengelolaan kecurangan dana desa. Pengelolaan intern terbagi menjadi submateri 3, yaitu yang pertama definisi pengelolaan intern. Pengelolaan intern merupakan aspek penting dalam organisasi yang bertujuan untuk mencegah kecurangan atau fraud dan memastikan akuntabilitas. Yang kedua, pengelolaan internal dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan internal merujuk pada proses dan praktik yang diterapkan dalam suatu organisasi untuk mengelola sumber daya, informasi, dan kegiatan operasional secara efektif dan efisien. Yang ketiga, pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. Penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, yang menandakan bahwa
Perbaikan sistem pengendalian internal menjadi tolak ukur keberhasilan pencegahan fraud. Poin B, pencegahan kecurangan. Yang pertama, definisi pencegahan kecurangan. Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan dana desa dapat dilakukan melalui transparansi pengelolaan. Yang kedua, pentingnya pengelolaan kecurangan dan peran sistem pengendalian internal. Pengelolaan kecurangan atau fraud management dalam organisasi sangat penting untuk mencegah integritas dan akuntabilitas keuangan. C. Pengelolaan keuangan dana desa. Yang pertama, definisi pengelolaan keuangan dana desa. Pengelolaan keuangan dana desa melibatkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang kedua, prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa. Prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Yang ketiga, aspek penting dalam pengelolaan keuangan dana desa. Pengelolaan keuangan dana desa merupakan proses yang penting untuk memastikan bahwa dana yang diterima oleh desa digunakan secara efektif dan efisien. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, aspek penting dalam pengelolaan keuangan dana desa yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasinya yaitu aparatur desa di Marabatuan Pulau 9, Kota Baru, Kalimantan Selatan yang terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara, dan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dana desa. Sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling di mana responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan. Terus yang ketiga ada jenis data. Di sini ada data primer dan data sekunder. Di mana data primer yaitu melalui kuesioner yang disebarkan kepada aparatur desa termasuk kepala desa, sekretaris, bendahara, dan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dana desa. Dan data sekunder akan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan keuangan desa, kebijakan pengelolaan dana desa, dan studi terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dirancang khusus untuk mengukur variabel-variabel terkait sistem pengendalian internal dan pencegahan kecurangan serta pengelolaan keuangan dana desa. Yang kelima, ada metode sampling. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, di mana responden dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang keenam, waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 sampai dengan selesai. Yang ketujuh, teknik analisis data. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode statistik, termasuk regresi linear berganda untuk mengidentifikasi pengaruh signifikan dari setiap komponen SPIP terhadap pencegahan kecurangan. Berikut adalah indikator-indikator yang digunakan untuk penyusunan kuesioner penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, variabel independen atau X, di mana memiliki 5 dimensi, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian dengan indikator tingkat kesadaran aparatur desa tentang pentingnya pengendalian intern dan ketersediaan kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, penilaian risiko. Indikator yaitu identifikasi dan evaluasi risiko yang terkait dengan pengelolaan dana desa dan tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko kecurangan. Yang ketiga,
kegiatan pengendalian. Indikatornya yaitu implementasi prosedur pengendalian yang efektif dalam pengelolaan keuangan dan frekuensi pelaksanaan audit internal atau pemeriksaan keuangan. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Indikatornya yaitu ketersediaan saluran komunikasi yang efektif antara aparatur desa dan masyarakat, serta transparansi informasi terkait pengelolaan dana desa kepada publik. Yang kelima, pemantauan. Indikatornya yaitu frekuensi dan efektivitas pemantauan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan tindakan perbaikan yang diambil berdasarkan hasil pemantauan. Dari variabel independen X memiliki skala pengukuran yaitu skala Likert. Berikut adalah indikator-indikator yang digunakan untuk penyusunan kuesioner penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, variabel dependen atau Y memiliki 3 dimensi. Yang pertama, transparansi. Transparansi memiliki indikator yaitu tingkat keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana desa dan ketersediaan laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki indikator tanggung jawab aparatur desa dalam pengelolaan dana serta proses pelaporan keuangan yang jelas dan terukur. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Memiliki indikator tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa dan umpan balik dari masyarakat mengenai penggunaan dana desa. Dari variabel dependen Y memiliki skala pengukuran yaitu skala Likert. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Sekian dari saya, salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.